Oke, baik. Jadi kita akan mengintegrasikan data tables dengan tabel kita, ya, khususnya di tabel berita dan postingan kita serta di tabel kategori kita. Oke. Jadi sebelumnya, kenapa pakai data tables? Eh, Data tables itu memungkinkan kita untuk membuat paginasi atau pagination, ya, sehingga data yang ditampilkan di tabel tabel kita ini tidak banyak tidak terlalu lebih atau banyak gitu. Jadi kalau misalnya data kita cuma 3 atau 8, it's okay. Eh, Kita bisa tampilkan semua ke layar kita. Tapi coba kalau misalnya data kita sudah ada sampai 10, 20, 30, 100. Dan kalau misalnya kita load semua kita tampilkan semua data kita ke pengguna kita, dan hal itu tentu akan sangat gimana ya? Sangat memusingkan gitu atau berantakan gitu di hadapan pengguna kita. Nah, jadi salah satu solusinya itu kita bisa memanfaatkan data tables ya. Dan jadi data tables itu, nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita punya fitur pencarian di sini ya. Kemudian kita punya fitur pagination juga. Jadi yang keluar di sini itu datanya cuman hanya 10 baris. Jadi kalau misalnya kita mau data yang ke-11, kita bisa next, 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 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk menggunakannya kita bisa pergi ke datatables.net, kemudian kita akan mendownload pluginnya atau library-nya. Kita klik saja tombol download di sini. Kemudian untuk pilihannya, karena template SB admin ini menggunakan Bootstrap versi 4, maka kita pilih Bootstrap versi 4. Kemudian package-nya kita pilih yang data tables ya. Di sini bisa dibaca. Jangan dipilih kalau misalnya kita sudah menginstal Bootstrap 4 ya, karena di sini kita sudah punya. Kemudian ini extensionnya tidak perlu, abaikan. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, jQuery. Nah, untuk melihatnya sebenarnya di Bootstrap sendiri itu sudah ada jQuery ya. Kita bisa lihat di sini. Oh ya, kita bisa lihat di sudah ada data tables. Oh ya, sudah ada. Kita sudah punya jQuery di sini. Nah, jadi kalau misalnya sudah punya, kita tidak perlu melakukan atau menceklis data tables di sini ya. Nanti kita akan coba rapikan coding kita. Nah, kita dikasih pilihan bisa menggunakan CDN, download, npm, yarn atau bower. Nah, dan di sini kita akan mencoba menggunakan download. Kita pilih minify supaya filenya yang sudah dikompres yang kita gunakan. Oke. Jika sudah terbuka, ya, kita bisa pergi ke folder download. Kemudian kita bisa extract here. Kemudian hasil ekstraknya itu bisa kita copy atau cut ke folder ke project kita. Kemudian pastekan ke assets, oh ya, kita pastekan saja ke sini, paste data tables. Nah, jadi sekarang kita harus mengincludekan dua link ini. Yang pertama itu CSS-nya, kemudian JavaScript-nya. Kita bisa ini ditutup saja ya. Controls-nya kita tidak perlu, model tidak juga, edit tak perlu, tambah tidak, kita hanya perlu bekerja di index. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat kembali di source kita, sebenarnya kita sudah punya data tables ya di sini, tapi kita tidak akan menggunakan ini. Nanti kita akan hapus saja dan kita akan melakukan sedikit cleaning code ya, cleaning atau
merapikan coding kita. Tapi jadi kalau misalnya kita lihat sekarang, tekan tombol Ctrl Shift I, itu di sini ada 2 error. Ya, coba di dashboard juga. 2 error itu pada saat kita mengintegrasikan template SBR Bin ini dengan project kita, kan itu ada chart ya atau bar dan visualisasi data. Nah, visualisasi data itu datanya dari sini. Errornya ada karena ya tempat untuk memvisualisasikan datanya tidak ada, makanya dia menampilkan error. Kita akan cleaning sedikit coding kita. Kita pergi ke view, templates, kemudian pertama kita ke header terlebih dahulu. Library data tablesnya kita bisa hapus saja, kita akan menggunakan yang sudah kita download. Kemudian font awesome-nya kita biarkan. Oke, kemudian buka footer. Nah, di footer kita akan menghapuskan demo.js ini. Kemudian data tables.js juga karena kita akan menggunakan yang sudah di-download gitu. Chart juga, chart main.js juga kita hapus ya. Jadi yang tersisa itu hanya jQuery, Bootstrap JS, data table.js masih ada. Sebentar. Ya, data table.js-nya masih ada. Kita hapus juga data table.js-nya. Oke. Nah, kita coba reload lagi dan errornya hilang. Oke. Dashboard. Oke, errornya sudah tidak ada lagi. Nah, kan library data tables itu kita tidak butuh di semua tempat ya. Sebetulnya di dashboard atau di pengaturan kita tidak perlu. Jadi kita tidak akan meload CSS dan JS-nya itu di template ini. Kita akan ngeloadnya di ketika kita mau menampilkan data ya. Seperti di index di view postingan kita ya. Kan kita akan menggunakan tables. Kita ingin mau tables yang menampilkan data postingan kita itu ada fitur seperti pagination dan searching yang diberikan oleh data tables. Jadi kita akan load library-nya di sini ya. Jadi di atas ini kita bisa panggil yang pertama itu PHP echo seperti itu. Kemudian base URL pertama kita kan tadi di folder asset, kemudian data tables, baru panggil data tables.js-nya. Pertama kita pergi folder assets, kemudian data, D-nya besar, D-nya besar, T-nya besar juga, data tables, kemudian baru kita panggil file CSS-nya terlebih dahulu. Kita pakai yang main.js. Data tables .min.css dong. CSS. Oke. Kemudian kita bisa copy ini, copy saja. Copy. Kemudian kita pastikan ke bawah. Di sini sekarang data tables.min.js yang di bawah ini. JS. Simpan. Kita coba reload lagi. Oke. Oh, di sini. Kita coba reload. Kita coba lihat source-nya. Seharusnya kita punya sekarang di sini. Nah, di sini. Seharusnya ini kita sudah punya, tetapi kenapa? Oh iya. Salah. Seharusnya bukan PHP echo dong. Kita panggil link gini. Nah, kemudian baru linknya ini kita masukin di sini link CSS-nya. Oke, kesalahan teknis. Oke. Kemudian linknya sudah, baru script JS-nya. Script JS-nya itu script src v dan simpan. Jadi kalau misalnya kita reload, seharusnya kita sudah punya linknya. Dan oke, benar. Selanjutnya untuk penggunaannya ya, untuk penggunaannya itu kita bisa lihat di contohnya di sini di halaman home-nya. Kita cukup memanggilnya dengan selektor
tabel kita apa, kemudian kita inisialisasikan tabelnya. Jadi di bagian bawah sini, yang pertama tabelnya kita kasih ID terlebih dahulu. Misalnya di sini kita kasih ID tabel seperti itu. Dan di bawahnya kita bisa tulis script. Kemudian kita bikin dokumen untuk mengecek apakah dokumen sudah ready atau belum. Dokumen ready function. Kalau ready, ya, kita select tabelnya, kemudian baru kita inisialisasi dengan data tables. Betul tak? Pakai S tidak? Alright. Oke. Coba di reload dan tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Kita bisa lihat errornya. Ctrl Shift I untuk buka konsol dan errornya jQuery is not defined, ya. Jadi alasan jQuery is not defined ini karena file jQuery kita itu berada di bawah. Nah, sedangkan kita berusaha untuk memanggil jQuery ini di atasnya. Nah, jadi solusinya kita pindahkan saja jQuery-nya ke atas gitu. Kacau. Alright. Templates footer jQuery-nya kita cut. Kita pindahkan ke header. Pindahkan ke sini. Paste, simpan, rapikan dulu. Oke. Tak rapi. Right. Simpan. Kita coba lagi refresh dan sudah keluar. Oke, sudah keluar tabelnya. Jadi kita sudah punya fitur searching. Kita sudah punya fitur pagination juga di sini. Cuman ini terlalu dekat, ya. Kita bisa kasih margin bottom di button kita, button tambah. Di mana button tambahnya? Oh, di sini. Kita bisa kasih margin bottom dengan kelas MB misalnya 3 size-nya. Dan oke, sudah ada sejarah. Oke, jadi mungkin itu saja cara pengintegrasian antara data tables. Oh ya, belum selesai. Di kategori belum. Jadi di kategori sama, ya. Di kategori kita ikut saja yang ini. Pertama kita copy kategori index. Kita copy. Kemudian scriptnya juga copy. Hampir kelupaan. Kemudian di sini kita kasih tabelnya apa? ID. Tabel. Oke. Kita reload, seharusnya sudah punya paginasi kita. Oke. Jadi mungkin saja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan kalau ada saran atau komentar bisa tuliskan di kolom komentar. Oke. See you next time and bye.